Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur mumu nirdaya tan asepe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Sampur Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti. Oh, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram. Menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Hari Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Pangeran Puger Balelo. Dalam seri ke-84 ini didukung oleh para pemain Suryadin sebagai Guntur, Ashari sebagai Sumangra, Jumali sebagai Nandoko, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sandiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res.
Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Dengan kekuatan ilmu gaibnya, Patih Gending segera membawa pergi Sukmo. Setelah bocah kecil itu ditotok jalan darahnya, maka dia segera melesat bagaikan terbang. Menyadari akan kekeliruannya, Kitayu segera mengejar, melesat bagaikan terbang. Dalam waktu sekejap, terjadi adegan kejar-mengejar di antara dua tokoh sakti mandraguna itu. Sumanggrah yang tidak memiliki apa-apa hanya bisa berlari dan terus berlari, menyibakkan semak belukar dan hutan belantara yang menghadang di depannya. Kemana mereka pergi? Kemana mereka berlari? Mereka terbang bagai dua burung Raja Wali yang mengejar mangsanya. Tidak kusangka apabila orang-orang tua seperti mereka masih memiliki kemampuan yang luar biasa. Luar biasa. Ternyata aku tadi telah berjalan berdampingan dengan kakek sakti. Kitayu. Kitayu adalah pendekar pilih tanding yang sangat terkenal di bumi Mataram. Ya, dia dulu adalah tokoh andalan Kanjeng Prabu Senopati Ingalogo. Jadi itukah? Aku tidak menyangka apabila pendekar sebesar dia, pendekar sehebat dia mau berjalan denganku. Kupikir siapa? Tetapi ia benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Kitayu, aku tidak mungkin mampu mengejarmu. Andaikan tidak ada dirimu, aku sudah jadi apa, Kitayu? Tadi kau menyebut-nyebut nama adik Gending. Benarkah orang tua tadi itu adalah Patih Gending? Kanjeng Tumenggung yang telah diangkat oleh Panembahan Nyokrawati menjadi patih di Demak Bintoro, mewakili Kanjeng Pangeran Pugar dan memerintah bersama Patih Tondonegoro. Tidak kusangka apabila aku bertemu dengan tokoh-tokoh sakti dan tokoh-tokoh besar dari pemerintah Mataram. Ternyata yang bisa bertengkar itu bukan anak-anak kecil, akan tetapi orang-orang besar dan berkedudukan pun bisa berkelahi. Terus anak kecil itu tadi, Aji Sukmo, siapa orang tuanya? Hingga bocah itu memiliki ilmu yang tinggi sekali, ilmu kedigdayaan yang tidak bisa ditandingi oleh kedua prajurit cecunguk itu. Kurang ajar. Kalau aku memiliki kesaktian seperti bocah kecil itu, sudah kupuntir batang leher si Guntur dan si Nandoko itu. Kitayu, semoga kau berhasil, Ki. Aku tidak akan membiarkan kau lari, Sumanggrah. Karena kaulah yang telah mengikuti kami. Dan kau tidak akan bisa bebas lagi.
Kau akan menyusul anak-anak dan istrimu ke dalam neraka. Ayo, kau tidak bisa berlari kemana-mana lagi. Sumanggera, ayo. Kau mau pergi kemana? Kau tidak akan bisa menghindari kami, Sumanggera. Ayo, berlarilah apabila kau ingin mampus. Sumanggera, aku sudah memberikan kesempatan kepadamu untuk melarikan diri. Tapi kau sengaja di sini. Kakang Guntur. Kau atau aku yang menyembelihnya? Sumanggera, kau mau kemana? Mengumpat-umpat lagi. Kau tidak akan bisa menghindari kami. Kalian prajurit-prajurit biadab yang tidak tahu prik kemanusiaan. Kau telah membunuh anak-anakku dan kalian telah membakar istriku. Keparat! Keparat kalian semua! Ayo, bereskan saja Kakang Guntur. Bereskan saja. Jangan kau biarkan ia bermain-main denganmu. Ayo, bereskan. Bereskanlah. Aku tidak perlu membantumu, bukan? Sekarang kau tahu kau tidak memiliki senjata lagi, Sumanggera. Ayo, majulah. Majulah kau. Kau sekarang tidak bisa menghindari kami lagi dan kau tidak bisa mengolok-olok kami lagi. Guntur, kau benar-benar bajingan. Kau biadab. Kau telah membunuh perempuan-perempuan Ngaseman. Dan kau telah menyingkirkan anak-anak yang tidak berdosa. Kakang Guntur, menunggu apa lagi? Cepat, bereskan Kakang, bereskan. Kau dengar sendiri, kawanku sudah tidak sabar lagi melihatmu. Ia sudah muak melihatmu, Sumanggera. Dan kau tidak akan bisa menghindari kami lagi. Ayo, kau mau kemana? Hah? Mau kemana? Aku rela mati daripada melihat. Aku rela mati daripada melihat kebiadaban kalian. Aku benar-benar akan membunuhmu, Sumanggera. Aku tidak akan mengampunimu lagi dan aku tidak akan membiarkanmu lolos. Cepat Kakang, potong saja lehernya. Jangan kau biarkan dia bermain-main lagi. Ayo, cepat, cepat. Ya, ayo cepat potong lehernya Kakang. Kalau kalian hendak membunuhku, bunuhlah. Ayo, kenapa? Kenapa kalian tidak lakukan itu, ha? Hah? Kalian hanya bisa bermain-main. Ayo! Ayo Kakang, cepat bunuh. Bunuh saja Kakang. Jangan beri dia kesempatan. Sumanggera, kau ada pesan apakah sebelum meninggalkan dunia fana ini? Sebelum aku menyembelihmu, tolong katakan apa yang menjadi pesanmu. Sampaikan kepada sanak familimu sebelum aku menyembelihmu. Katakan. Guntur, aku tidak memiliki siapa-siapa lagi. Bunuhlah aku. Ayo, bunuhlah aku! Sumanggera tidak punya tempat lagi. Dia tersudut pada sebuah pohon besar. Dia hanya bisa melotot ketika Guntur melangkah semakin dekat dengannya. Sementara Nandoko hanya bertolak pinggang memandangi dirinya. Sumanggera pasrah. Dia tidak mampu berkutik ketika Guntur mendekatkan ujung pedangnya di dekat lehernya. Ayo, katakan padaku, apa yang kau inginkan, Sumanggera? Hah? Sebelum kau menyusul anak-anak dan istrimu ke neraka, katakanlah kepadaku supaya aku bisa menyampaikannya kepada orang-orang kampung yang merindukanmu. Bunuhlah aku, Guntur. Ayo, ayo bunuhlah aku. Ayo. Ternyata ujung pedangku pun masih tajam.
tajam. Guntur tidak akan diam. Guntur tidak akan membiarkanmu, Sumangra. Jangan kau siksa aku. Bunuhlah aku. Bunuhlah aku, Guntur. Ternyata kulitmu masih lunak, Sumangra. Tak kuduga apa yang kubayangkan. Kau berani mengejar kami dan ternyata kau tidak memiliki kemampuan apa-apa. Bunuhlah aku. Jangan kau siksa aku. Jangan kau siksa aku, Guntur. Apakah kau tidak pernah merasakan bagaimana perihnya orang yang diiris-iris seperti ini? Ya. Bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Kakang Guntur, bunuhlah. Jangan kau siksa dia. Jadi kau Bunuhlah, tidak Kakang. ingin melihat tontonan yang menarik ini, Handoko? Aku Atau kau tidak ingin mencobanya? Keluarkanlah pisau belatimu untuk menggantikan pedangmu yang patah. Tolong kau goreskan wajahnya dengan pisaumu yang tajam. Sekarang tiba giliranmu, Nandoko. Nandoko, ayo cepatlah, cepatlah. Goreskan pisau belatimu agar dia tahu bahwa prajurit-prajurit Demak Bintoro bisa bicara dengan senjata tajam. Bukan hanya besar mulut seperti apa yang dikatakan Sumangra. Kakang. Mata Sumangrah melotot, mulutnya terbuka lebar. Dia tidak percaya apabila pisau Nandoko benar-benar menusuk ulu hatinya. Guntur mencibir sinis dan memandang Nandoko dengan wajah dingin. Perlahan-lahan, tubuh Sumangrah terkulai layu dan ambruk di bawah pohon. Pisau yang menancap di dadanya dibiarkan begitu saja. Mengapa kau membunuhnya? Hah? Kau tidak tertarik dengan tontonanku? Aku tidak tega, Kakang. Kau menyiksanya. Sekalipun kita sering membunuh orang, tapi aku paling tidak tega apabila melihat orang kau siksa seperti itu. Kita bisa dibilang prajurit-prajurit keji, Kakang. Tapi dia sudah membuat aku marah, Nandoko. Dia menunjukkan Kitayu untuk mencari kita hingga bocah kecil itu mengetahui rahasia kita. Kalau kita tidak membunuhnya, maka kita akan rugi. Tetapi sebelum membunuhnya, kita perlu memberikan pelajaran bagi orang-orang seperti Sumangra. Dia tidak kapok dengan anak-anaknya yang telah kita bunuh, dan ia nampaknya juga tidak ngeri melihat istrinya kita bakar. Tetapi aku tidak setuju apabila kau memperlakukan orang-orang seperti itu, Kakang. Terlalu kejam. Lebih baik langsung membunuhnya daripada kita siksa seperti itu. Sumangra pun manusia. Kita pun manusia. Aku ngeri sekali membayangkan bagaimana andai kata mulutku yang kau toreh dengan ujung pedangmu. Tetapi aku benci sekali, Nandoko. Aku tidak setuju melihat kelakuan dan perbuatannya. Guntur. Guntur adalah petir yang menggeledak di atas langit. Biar semuanya tahu, biar semuanya mengerti kalau kita tidak main-main di dalam melakukan sesuatu. Aku menyesalkan kau telah membunuhnya, Nandoko. Setelah wajahnya kita rusak, seharusnya kita biarkan ia pergi berlalu. Supaya ia bisa bersaksi pada orang-orang desa. Supaya ia tahu, supaya orang-orang lain menghormati prajurit-prajurit Demak Bintoro. Tetapi dengan cara seperti ini, citra kita bisa rusak, Kakang. Kita tidak boleh menjadi prajurit-prajurit bengis. Tidak, Kakang.
Aku tidak setuju apabila kau akan melakukan hal-hal serupa ini pada orang lain. Jangan kau mengulanginya, Kakang. Jadi kau tidak percaya kepadaku lagi, Nandoko? Kau tidak suka dengan apa yang kulakukan? Terus terang, iya, Kakang. Aku sebagai seorang manusia yang memiliki rasa dan perasaan. Kalau kau melakukan tindakan keji seperti ini, aku khawatir nama Kanjeng Patih akan ternoda. Dan kalau ketahuan Kanjeng Pangeran Puger, apa yang akan terjadi, Kakang? Kau harus tahu itu. Aku tidak peduli. Yang penting, bagaimana aku menunjukkan kepadanya bahwa Guntur tidak main-main dalam bersikap dan berbicara. Kau tahu itu, Nandoko. Dan kau tidak boleh menghalang-halangiku. Kau pun di sini sama denganku, hanya sebagai alat-alat Kanjeng Patih. Kalau kita tidak bisa menunjukkan hal yang baik, maka kita tidak akan pernah mendapatkan uang. Kita akan tetap saja seperti ini, dan aku menginginkan kedudukan yang lebih tinggi. Guntur adalah geledek yang akan bicara dengan apa saja. Kalau Kanjeng Patih mengetahui hal ini, apa yang terjadi, Kakang? Kita bisa dihukum. Apapun yang terjadi, aku akan menghadapinya. Nandoko, dan kau tidak perlu khawatir. Aku Guntur. Aku Guntur akan menunjukkan pada siapa saja Kanjeng Patih itu kecil di depanku. Aku bisa bermain-main dengannya. Kalau ia bisa mempermainkan kita, mengapa kita tidak? Hah? Jadi kau takut dengan Patih Gending? Orang yang sudah tua renta seperti itu? Hah? Sebentar lagi ia pun mampus di tanganku. Kakang, apa kau bilang? Iya. Kalau Kanjeng Patih main-main, aku pun tega untuk memotong lehernya yang kurus itu. Kakang, jangan bicara seperti itu, Kakang. Aku takut mendengarnya, Kakang. Kalau kau takut, akulah yang menghadapinya, Nandoko. Aku tidak akan membiarkan Gending seenaknya sendiri memperlakukan kita. Dan kau harus tahu itu, Nandoko. Kita tidak boleh terus menjadi gedibalnya. Sekali-kali kita harus berbicara tidak dengan kata-kata, tetapi dengan ini. Dengan otak kita. Dengan akal kita. Itu namanya pemberontakan, Kakang. Jangan seperti itu. Kita telah menjadi orang yang dipercayainya. Guntur tidak akan pernah membiarkan orang-orang lain mempermainkan kita. Tidak. Tidak! Biar Patih Gending tahu kalau Guntur pun bisa main-main. Tidak cukup kita menerima 1.000 real, Nandoko. Tidak cukup. Kau tahu sendiri. Ia memberikan upah kita pun dilemparkan. Seperti ia memberikan makan pada anjing-anjingnya. Aku tidak suka seperti itu. Kita harus unjuk gigi. Kakang, kalau kau ingin melakukan pemberontakan seperti itu, aku tidak setuju. Aku tidak mau. Aku diajak ke Demak Bintoro, dipercaya untuk membantunya. Untuk membantu Kanjeng Pangeran Puger. Tapi kalau kau seperti ini namanya menggunting dalam lipatan. Kau seperti musuh dalam selimut, Kakang. Kalau kau tidak setuju padaku, artinya kau berhadapan denganku, Nandoko. Ada apa sih, Hugh? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya.
Mata Guntur menjadi merah padam, melotot galak sekali melihat Nandoko. Ujung pedangnya berkilat-kilat, masih menunjukkan noda-noda darah yang dia goreskan dari wajah Sumangra. Nandoko bergidik melihat sahabat karibnya tega berlaku kasar padanya. Nandoko mundur beberapa tindak, tetapi Guntur terus merangseknya. Nah, apa yang akan terjadi terhadap Nandoko? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.